dari kemarin saya kan keliling gitu ya, bukan keliling sih. Saya pulang kampung, keliling di Jawa Timur, melintasi Jawa Timur, beberapa kota di Jawa Timur ini. Saya melihat ada banyak sekali baliho-baliho atau banner Gibran dan Kaisang. Banyak sepanjang jalan. Awalnya gitu ya, saya pikir ya sah-sah saja, namanya mau pemilu, mau pilpres, mau pileg gitu ya. Wajar kalau kemudian banyak baliho dan banner. Tapi setelah saya ingat-ingat gitu ya, ini terlalu banyak, ini terlalu besar gitu ya. Seingat saya dulu Pak Jokowi ketika maju sebagai capres di Pilpres 2014, balihonya nggak sebanyak sekarang. Selamat pagi semuanya. Hari ini MK akan membacakan putusan terkait gugatan usia cawapres yang sebelumnya digugat oleh beberapa orang, oleh orang-orang PSI yang menginginkan agar usia capres cawapres yang semula diatur 40 tahun itu bisa diturunkan menjadi 35 tahun. Nah, hari ini tuh katanya akan dibacakan putusannya gitu ya. Meskipun katanya sih sudah sejak hari Jumat sudah ada keputusan dan hari ini tinggal dibacakan saja. Ya kita tunggu saja. Dan kalau ngelihat dari sisi pengamanan personel TNI dan Polri yang katanya mencapai 1.900 orang, kayaknya ini berpotensi terjadi demonstrasi atau penolakan dan sebagainya. Ya kita tunggu putusannya seperti apa. Tapi dari sisi saya gitu ya, dengan dibiarkannya drama di Mahkamah Konstitusi atau sekarang kemudian banyak orang menyebutnya Mahkamah Keluarga gitu ya. Ini terus terang sekarang sudah merugikan Pak Jokowi dan keluarga gitu. Karena apapun putusannya gitu ya, ini sudah mencoreng nama keluarga Pak Jokowi. Kalau misalkan diterima gitu ya, nanti Gibran bisa jadi cawapres, ya itu jelas akan mencoreng dan akan dianggap ini bagian dari politik dinasti, ini bagian dari upaya menghalalkan segala cara agar anaknya bisa maju sebagai capres, cawapres dan sebagainya. Tapi kalaupun misalkan ditolak gitu ya, atau misalkan nanti gugatannya diterima di MK tapi Gibran nggak mau maju, nggak bisa jadi cawapres gitu ya, itu tetap saja sudah terlanjur mencoreng nama keluarga Pak Jokowi karena ada pembiaran di sini. Jadi kalau kita ngelihat hari ini narasi-narasi yang biasa disampaikan oleh banyak pendukung Pak Jokowi itu sudah tidak mampu lagi menghalang atau menghalau kemuakan atau kemarahan banyak orang terkait drama-drama di MK ini. Mereka udah nggak bisa diam lagi gitu ya. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi membangun narasi bahwa itu terserah warga, biarkan masyarakat, biarkan rakyat yang menilai gitu ya, sama seperti Gibran juga bilang seperti itu saya pikir adalah sebuah narasi yang tidak bisa dibenarkan, tidak bisa melawan kemarahan banyak orang. Karena kalau soal suara rakyat, soal rakyat yang menilai dan sebagainya, ya faktanya hari ini rakyat itu nggak suka gitu, nggak ada yang suka dengan ini. Kalaupun ada orang yang membela gitu ya, itu biasanya logikanya nggak jalan. Orang-orang yang semula biasa membela Pak Jokowi hari ini semuanya melawan. Jadi kalau Pak Jokowi sudah nggak dibela oleh pendukungnya sendiri, itu kan sudah menjadi tanda-tanda bahwa apa yang terjadi semestinya itu bisa dapat diselesaikan. Tapi ya kembali lagi ini terjadi pembiaran. Dan kalau soal tidak bisa intervensi hukum dan sebagainya, ya saya pikir bisa saja gitu. Kenapa kita tidak bisa menghargai undang-undang yang sudah ada? Gibran misalkan, kalau undang-undang ini mau dipermasalahkan atau digugat gitu ya, sejak awal ini diperuntukkan untuk dia dan dia tahu dia nggak setuju misalkan, mestinya kan sejak awal dia tegas saja. Dia tegas bisa bilang bahwa saya meskipun usia nanti dibolehkan, meskipun MK membolehkan, meskipun undang-undang membolehkan, saya tidak akan jadi cawapres, saya akan berproses dari wali kota, gubernur dulu dan sebagainya. Itu akan sangat membuat orang jadi bangga dan senang kepada Gibran gitu. Tapi kan dia enggak, malah memainkan narasi-narasi relawan, malah menunjukkan kekuatan gitu ya, malah bilang bahwa soal dukungan Pilpres 2024
kita tunggu gitu ya, antara Ganjar dengan Prabowo itu kan sejak awal yang dimainkan oleh Gibran gitu. Dan itu sama sekali tidak sesuai dengan aturan-aturan yang mengikat dia sebagai kader PD Perjuangan. Oke lah, dia bisa berkilah gitu ya, bahwa relawan itu yang nggak terkoordinir, nggak bisa dikendalikan, ya namanya relawan dan sebagainya. Oke, iya, katakanlah itu benar. Tapi Gibran sendiri sebagai pribadi, sebagai kader PD Perjuangan, kan mestinya dia tahu gitu bahwa nggak boleh dia kemudian mengatakan nanti arah dukungan kita antara Prabowo atau Ganjar. Nggak bisa gitu. Yang namanya kader PD Perjuangan jelas pilihannya hanya Ganjar, nggak ada yang lain gitu. Itu kader gitu. Kalau relawan ya silahkan, tapi Gibran kan masih sebagai kader kan, bukan relawan Jokowi kan? Ya Gibran nggak pernah menjadi relawan lah. Tahun 2014 aja kalau kita ingat gitu ya, Gibran itu ketika pelantikan Pak Jokowi itu kan Gibran marah-marah ke wartawan gitu. Saya ini nggak pernah ikut bapak karena saya kerja. Wah, kan? Wartawan dimarahi gitu. Jadi ya Gibran memang tidak pernah menjadi relawan Jokowi. Jadi kalau sekarang kemudian ngumpulin relawan gitu ya, ketemu banyak orang sama relawan bilang soal dukungan Pilpres bisa Prabowo atau Ganjar, itu menjadi apa ya, menjadi aneh sekali rasanya gitu. Dan selain itu kalau kita lihat gitu ya, baliho-baliho Gibran, Prabowo Gibran, oke lah kalau Prabowo Gibran itu mungkin di luar kendali dia gitu ya, atau misalkan itu yang bikin orang Gerindra atau Prabowo yang dia nggak bisa apa ya, nggak bisa kendalikan gitu ya. Tapi sebagai pribadi, sebagai anak Presiden Jokowi gitu ya, mestinya dia mampu tuh. Kalau wong MK aja undang-undang bisa diubah, masa iya soal baliho nggak bisa diubah? Ya pasti bisa lah, itu kan teknis saja gitu ya. Mestinya Gibran kalau memang nggak suka, dia nggak bicara di media gitu. Dia bicara di media seolah-olah dia itu nggak suka fotonya dipasang-pasang, nanti warga resah dan sebagainya. Tapi kalau dia sebenarnya pengen agar baliho itu benar-benar nggak ada, tegurannya bukan lewat media. Teguran kepada Prabowo dan timnya itu jauh lebih ampuh kalau disampaikan secara langsung. Kalau saya jadi anak presiden seperti Gibran dan saya nggak suka foto saya muncul sama Prabowo yang negatif sekali, yang terkait kasus penculikan dan sebagainya, yang emosional dan temperamental gitu ya, saya akan hubungi Prabowo Subianto atau minimal ajudan atau stafnya, bilang bahwa saya nggak suka baliho-baliho ini ada, tolong dihapus, tolong diganti. Kalau itu disampaikan gitu ya, Prabowo juga pasti mikir-mikir untuk bikin baliho-baliho lagi gitu. Tapi kan enggak, Gibran sampaikan itu di media seolah-olah dia nggak suka, menolak, padahal sebenarnya menikmati. Dan selain itu, dari kemarin saya kan keliling gitu ya, bukan keliling sih, saya pulang kampung, keliling di Jawa Timur, melintasi Jawa Timur, beberapa kota di Jawa Timur ini. Saya melihat ada banyak sekali baliho-baliho atau banner Gibran dan Kaisang, banyak sepanjang jalan. Awalnya gitu ya, saya pikir ya sah-sah saja, namanya mau pemilu, mau pilpres, mau pileg gitu ya, wajar kalau kemudian banyak baliho dan banner. Tapi setelah saya ingat-ingat gitu ya, ini terlalu banyak, ini terlalu besar gitu ya. Seingat saya dulu Pak Jokowi ketika maju sebagai capres di Pilpres 2014, balihonya nggak sebanyak sekarang. Jadi coba bayangkan, Kaisang sebagai ketua umum PSI, itu balihonya sekarang, baliho-baliho PSI, banner-banner PSI mengalahkan semua partai-partai besar. Partai-partai besar yang punya logistik, sumber pendanaan itu kalah jumlah balihonya dengan Kaisang. Gibran gitu ya, yang belum tentu maju, yang masih diproses di MK soal batas usia cawapres gitu ya, sekarang juga balihonya di mana-mana. Ini terus terang membuat saya jadi tersadar gitu, bahwa nampaknya keluarga Jokowi itu bukan lagi keluarga yang biasa-biasa saja. Semuanya sudah menjadi konglomerat gitu ya, sudah menjadi kaya raya. Dan ya sudah menikmati hasil dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir ini gitu, karena kenaikannya tuh drastis sekali gitu.
Karena kalau saya lihat dari jumlah baliho yang ada gitu ya, ini bukan anggaran yang kecil. Kalau mau dibilang itu relawan dan sebagainya, nggak akan gitu ya. Sebesar-besarnya relawan itu nggak akan kemudian membuat baliho yang terkoordinir dan merata sepanjang jalan. Itu sudah luar biasa, tidak masuk akal gitu. Jadi ya saya melihat ada kecurigaan gitu ya soal anggaran-anggaran besar tim relawan ini gitu ya. Ini dari mana anggarannya, semua kemudian baliho-balihonya juga sangat masif sekali. Ini levelnya sih bukan level relawan ini. Bahkan partai pun gitu ya. Ini nggak sekuat ini gitu. Jadi saya nggak tahu siapa yang melakukan koordinasi dan pendanaan ini dan bagaimana cara mereka melakukan pencetakan yang besar-besaran dan banyak sekali itu. Tapi ya nampaknya mungkin memang keluarga Pak Jokowi sudah bukan lagi keluarga yang biasa-biasa saja, tidak seperti tahun 2014 lalu gitu ya. 2014 kalau kita ngelihat keluarga Pak Jokowi itu ya biasa, sederhana gitu ya. Kayak apa ya? Kayak jauh lah dari kata kaya atau konglomerat gitu ya. Tapi kalau sekarang kalau kita ngelihat Kaisang, Gibran, balihonya ada di mana-mana, itu kayaknya udah sejajar lah sama Sandiaga Uno. Atau minimal ya ada pengusaha besar yang mendanai dan dengan timbal balik yang kita nggak tahu itu apa. Tapi yang jelas kalau pendanaan sebesar itu gitu ya pasti ada timbal baliknya, sehingga ya nggak wajar rasanya kalau terjadi pemasangan yang begitu besar. Ya saya mungkin baru sadar gitu ya, mungkin termasuk orang yang lambat sadar dengan fenomena ini gitu. Sama seperti ketika kita baru menyadari ada upaya-upaya dinasti politik akhir-akhir ini gitu. Dulu kita nggak curiga ketika adik Pak Jokowi nikah dengan ketua MK gitu kan. Kita pikir ya itu cinta gitu. Biasa aja gitu kan. Ketika Gibran menemui Prabowo makan malam gitu ya dengan alasan wah ya namanya kepala daerah menemani menyambut Menteri Pertahanan, itu kan ya wajar-wajar saja. Dulu saya percaya itu gitu, tapi kalau ngelihat cerita akhir-akhir ini itu kayaknya tidak sesederhana itu lagi gitu. Nampaknya memang ada niat-niat terselubung di balik itu dan kita lambat menyadarinya karena menganggap bahwa Pak Jokowi dan keluarganya adalah keluarga yang biasa-biasa saja yang tidak ada ambisi untuk berkuasa. Tapi kalau ngelihat sekarang kayaknya ambisinya sudah tidak bisa dipendam-pendam lagi, sudah kelihatan begitu jelas sekali, sehingga ya ini menjadi satu pelajaran bagi kita untuk tidak terlalu mengkultuskan sosok, karena ya bisa jadi semena-mena seperti ini gitu. Bisa jadi ugal-ugalan seperti ini gitu. Jadi ya semoga ini menjadi satu pelajaran, dan bagi saya seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya gitu ya. Ya Pak Jokowi bisa kerja gitu ya, jauh lebih bagus dibandingkan Pak SBY. Tapi dari sisi ambisi berkuasa nampaknya sama saja atau bahkan lebih buruk gitu. Dulu saya ngejekin AHY yang masuk jadi ketua umum partai itu kan prosesnya instan gitu ya, mengalahkan banyak senior. Tapi minimal AHY itu masih berbulan-bulan lah, ada proses setahun lah, masih rakernas gitu ya. Kaisang enggak, 2 hari jadi ketua umum partai, dan itu menurut saya gitu ya, itu sudah menjadi satu rekor tersendiri untuk menunjukkan ambisi berkuasa yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.